Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Cynthia dengan NIM 23041460218. Saya di sini akan menjelaskan mengenai DAS, Depression Anxiety Stress Scale. Depression Anxiety Stress Scale atau DAS adalah alat ukur psikologis yang dikembangkan oleh Laffenberg dan Laffenberg pada tahun 1995 untuk menilai tingkat depresi, kecemasan, dan stres pada individu. DAS berbentuk kuesioner self-report yang terdiri dari pernyataan-pernyataan mengenai pengalaman emosional. DAS memiliki beberapa versi. Yang pertama, DAS 42 dengan 42 item atau versi panjang. Yang kedua, DAS 21 mempunyai 21 item atau versi pendek. Instrumen ini banyak digunakan dalam penelitian maupun asesmen klinis karena praktis, reliabel, dan valid dalam mengidentifikasi gejala emosional. Lalu, dimensi yang diukur. Yang pertama, depresi, mengukur kondisi emosional seperti disforia, perasaan sedih, keputusasaan, evaluasi kehidupan, merendahkan diri sendiri, dan anhedonia, kurangnya minat atau kesenangan. Yang kedua, kecemasan, mengevaluasi gejala fisik dan kognitif yang terkait dengan kecemasan seperti stimulasi monoton, misalnya detak jantung tinggi, efek otot jangka, kecemasan situasional, dan pengalaman subjektif dari efek kecemasan. Yang ketiga, stres, menilai gairah kronis yang tidak spesifik dan reaksi seperti kesulitan untuk rileks, gairah hidup, mudah tersinggung, dan rasa gelisah. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari penggunaan DAS adalah untuk mengukur tingkat depresi, kecemasan, dan stres pada individu. Instrumen ini berfungsi sebagai alat screening awal yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi psikologis seseorang. Dalam praktik klinis, hasil pengukuran DAS dapat menjadi dasar bagi profesional untuk melakukan asesmen lebih lanjut, merancang intervensi, serta memantau perubahan kondisi emosional individu dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan DAS adalah instrumen ini mudah digunakan karena berbentuk kuesioner singkat, yang fleksibel, serta memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Dan juga mampu mengukur 3 dimensi emosional sekaligus, yaitu depresi, kecemasan, dan stres. Sehingga praktis digunakan baik dalam penelitian maupun asesmen klinis. Selanjutnya yaitu kelemahan. Adapun kelemahan dari DAS adalah terletak pada sifatnya yang hanya berupa self-report, sehingga rentan bias jawaban dari responden. Sehingga DAS tidak dapat dijadikan sebagai alat diagnosis klinis, melainkan hanya berfungsi sebagai screening awal. Hasil pengukurannya juga perlu diinterpretasikan oleh profesional, dan faktor budaya maupun bahasa dapat mempengaruhi akurasi skor yang diperoleh. Administrasi tes DAS. Tes DAS dilakukan dengan cara memberikan kuesioner berisi pernyataan yang harus diisi sendiri oleh responden. Tes ini tersedia dalam 2 versi, yaitu DAS 42 atau 42 item dan DAS 21 atau 21 item. Responden diminta menjawab setiap item berdasarkan pengalaman mereka selama 1 minggu terakhir, menggunakan skala Likert 0-3. 0 tidak pernah, 1 kadang-kadang, 2 cukup sering, 3 sangat sering. Waktu pengerjaan relatif singkat, sekitar 5-10 menit untuk versi DAS 21 dan 10-15 menit untuk DAS versi 42. Instrumen ini dapat diberikan secara individual maupun kelompok, baik dalam bentuk cetak maupun online, dengan syarat responden memahami instruksi dengan jelas. Selanjutnya yaitu scoring.
Scoring DAS dilakukan dengan menjumlahkan skor setiap item pada 3 subskala, yaitu depresi, kecemasan, dan stres. Responden memberi jawaban dengan skala 0 sampai 3, mulai dari tidak pernah hingga sangat sering. Pada versi DAS 21, setiap subskala terdiri dari 7 item. Lalu, skor total dikalikan 2 agar setara dengan versi panjang DAS 42. Hasil akhirnya kemudian diinterpretasikan ke dalam kategori normal, ringan, sedang, berat, atau sangat berat, sesuai masing-masing dimensi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Depression Anxiety Stress Scale atau DAS merupakan instrumen psikologis yang praktis, valid, dan reliable untuk mengukur 3 aspek penting emosi, yaitu depresi, kecemasan, dan stres dengan beberapa versi DAS. Alat ini bermanfaat sebagai screening awal dalam penelitian maupun asesmen klinis. Meski memiliki keterbatasan karena berbasis self-report, DAS tetap menjadi salah satu alat ukur yang efektif untuk memahami kondisi psikologis individu dan mendukung deteksi dini masalah kesehatan mental. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.